Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, di siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Jalalain, yang mana kita telah sampai pada ayat Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina setuhune wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina Abi Jahlin kaya Abu Jahal wa Abi Lahbin lan Abu Lahab wa nahwihi malan kang madani Abu Jahal lan Abu Lahab iku sawaun podo alaihim ing atase allazina kafaru anzartahum apa toh menten-menteni sira Muhammad ing allazina kafaru am lam tum apa toh ora menten-menteni sira Muhammad hum ing allazina kafaru iku la yu'minuna ora padha iman sapa allazina kafaru. Artinya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dalam hal ini orang-orang yang tidak mengakui dengan agama Nabi kita, agama Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah orang-orang yang masih ingkar, masih tidak mengakui dengan kebenarannya agama Islam, dengan kebenarannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi, seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan agama tauhid, yakni agama Islam. Mereka orang-orang yang masih ingkar, orang-orang yang menentang agama ini, menentang Rasulullah SAW ini, seperti halnya Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, dan seterusnya. Selain Abu Jahal dan Abu Lahab masih banyak sekali orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Akan tetapi kedua manusia ini, Abu Jahal maupun Abu Lahab, adalah seorang pimpinan dari orang-orang kafir, seorang pimpinan dari mereka. Sawa'un alaihim, sama saja. Apakah mereka diberi peringatan oleh Rasulullah SAW atau tidak diberi peringatan oleh Rasulullah SAW, maka la yu'minun, mereka tetap tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW atas kenabian beliau, dan tidak mau pula percaya dengan
agama Rasulullah, agama Islam. Orang-orang kafir semacam ini, Abu Jahal, Abu Lahab dan pengikut-pengikutnya yang masih setia dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada Nabi, tidak mau percaya kepada agama Nabi, tidak mau percaya, tidak mau diajak untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, tidak mau diajak untuk menghilangkan atau membuang sesembahan-sesembahan mereka, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Mereka masih menentang dengan ajakan Rasulullah, dengan kebenaran Rasulullah atas kenabiannya dan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Walaupun toh mereka itu meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang dapat dipercaya di kalangan, di tengah-tengah mereka, namun dalam hal keimanan mereka masih tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW atas agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul untuk mereka, untuk orang-orang kafir, untuk umatnya, untuk masyarakatnya, untuk kaumnya, kaum Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini artinya orang-orang yang kafir yang sudah ditutup mata hatinya atas kebenaran, maka walaupun tidak peringatan, diperingati ataupun tidak diperingati, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap saja tidak bergeming hatinya, tetap saja tidak berubah, tetap saja tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada kenabian Nabi, kepada ajaran syariat Nabi, agama Islam. La alima krana urus apa Allah minhum sangking alladzina kafaru zalika yang mengkono-mengkono la yu'minun. Fala tatma maka aja ngarep-arep sira Muhammad fi imanihim ing dalam keimanani kafirun. Kenapa Allah memvonis walaupun kamu memperingati mereka atau tidak memperingati mereka, mereka tetap tidak mau percaya? Kenapa Allah memvonis seperti itu? Karena Allah sendiri sudah tahu, sudah mengetahui bahwa mereka tidak ada beriman, tidak akan beriman, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan mereka untuk tidak menjadi orang yang beriman. Seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang kafir lainnya, Allah sudah menentukan, sudah mentakdirkan mereka itu tidak termasuk orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, sehingga pada akhir ajalnya mereka tetap mati dalam keadaan kafirun. Karena Allah sudah mengetahui itu, maka Allah seakan-akan mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW, fala tatma ala imanihim, maka janganlah kamu mengharap keimanan mereka. Seakan-akan Allah berkata demikian kepada Rasulullah SAW. Maka janganlah kamu mengharap Muhammad atas keimanan mereka, karena mereka tidak mau beriman, baik kamu peringati ataupun tidak. La yu'minun, mereka tetap tidak mau beriman, karena Allah sudah mentakdirkan mereka itu termasuk manusia yang tidak mendapatkan hidayah keislaman dari Allah Subhanahu wa taala. Khatama wis nutup sapa Allah ala qulubihi mengatasi pira-pira atine kafirun. Toba tegese nutup sapa Allah alaihi ngatasi qulubuhum. Fala yadkhulha, mongko ora manjing ing qulubuhum apa khairun, kebagusan. Kenapa orang-orang yang semacam Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya itu tidak mau beriman walaupun sudah diperingati, sudah diancam, sudah diberikan semacam cerita siksa
siksaan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja mereka orang-orang kafir tidak mau beriman kepada Rasulullah karena Allah sudah menutup hati-hati mereka, sudah mengunci, sudah ditutup rapat-rapat. Sehingga apapun nasihat, apapun peringatan dari Rasulullah kepada mereka, kebaikan apapun, kemaslahatan apapun, janji-janji apapun, berupa janji ampunan dari Allah, surga Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, hati mereka tidak bisa untuk dimasuki semua itu karena hati mereka sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, sehingga mereka tetap saja tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima keislaman, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam, tidak mau beriman dengan syariat-syariat agama Allah, agama Islam. Wa ala sam'ihim, lan ing atase pengrungune kafirun, Allah juga menutup pendengaran mereka, orang-orang kafir. Jadi Allah menutup hati mereka sehingga hati mereka tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima nasihat apapun dari Rasulullah. Juga Allah menutup pendengaran mereka. Fala yantafi'una, mongko ora gelem ngalap manfaat sapa kafirun bima kelan bareng yasma'una kang wis krungu sapa kafirun ing minal haq, saking kebenaran, saking perkara kang bener. Karena pendengaran mereka, pendengaran telinga mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang didengar, nasihat apapun, bacaan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan apapun yang beliau sampaikan dan itu didengar oleh mereka, orang-orang kafir, mereka tidak mau mengambil intifanya, tidak mau mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang kafir bahwa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan orang-orang yang gila. Ini karena pendengaran sudah tidak mau menerima kebenaran. Karena saringan untuk menerima kebenaran, filter untuk menerima kebenaran ini sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena filter kebenaran itu sudah ditutup, maka semua itu didengar dari telinga kanan, kemudian keluar ketika dari telinga yang kiri. Jadi apapun yang didengar dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak mau mengambil manfaatnya, tidak mau mengambil kebaikannya. Padahal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai ayat-ayat Allah, mengenai syariat agama Allah, itu semua akan bermanfaat untuk mereka, akan menyelamatkan mereka. Akan tetapi berhubung telinga mereka sudah ditutup, dengar, tapi cara di dalam mengambil manfaat dari apa yang didengar ini sudah dihilangkan oleh Allah, sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya itu yang didengar itu bermanfaat untuk dirinya di dunia maupun di akhirat, akan menyelamatkan dirinya dari siksa Allah, dari neraka Allah. Tapi itu semua tidak bisa diambil manfaatnya oleh mereka, karena intinya hati mereka, pendengaran mereka sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati maupun pendengaran tidak mau menerima minal haq, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu Allah yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala absarihim, dan ingatase biro-biro peningale kafirun,
juga penglihatan mereka juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran, tidak mau melihat apa yang benar, tidak mau melihat apa yang salah. Mereka buta, dalam arti tidak bisa membedakan mana hal kebenaran dan mana hal kebatilan. Mereka sudah buta dari membedakan apa yang mereka lihat. Wisyawatun, wa ala absarihim lan ing atase pira-pira maningal, wa ala absarihim lan iku ing atase pira-pira paningali kafirun isyawatun utai tutup. Itaun tegese tutup pali ubsiruna mongko ora bisa ningali sapa kafirun al haqqa yang hak. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menutup orang-orang yang kafir sehingga tidak mau beriman walaupun diperingati ataupun tidak diperingati. Mereka tidak mau beriman karena ada tiga yang membuat mereka tidak beriman. Satu, karena hati mereka sudah ditutup sehingga tidak mau menerima perkara hak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari agama Allah, agama Islam. Nomor dua, karena pendengaran mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pendengaran mereka tidak mau menerima kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa nasihat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena penglihatan mereka juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mata mereka tidak bisa menningali perkara yang benar, tidak bisa membedakan perkara yang benar dan perkara yang salah, tidak bisa membedakan minal haq, perkara yang benar, yakni agama Islam, yakni syariat Islam, yakni Tuhan Ahad, Tuhan yang wajib mereka sembah itu hanya Allah Al-Had, yang satu, bukan Lata, bukan Uzza, bukan banyak Tuhan. Akan tapi kebenaran ini sudah tidak mau didengar oleh mereka, tidak bisa didengar oleh mereka, tidak bisa dilihat oleh mereka, tidak bisa dicerna, difikirkan oleh hati-hati mereka, karena kesemuanya ini hati, telinga maupun penglihatan mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala gisyawah, dengan sebuah tutup yang ditutup dengan serapat-rapatnya. Walahum lan iku kedue alladzina kafarun adzabun utai siksa azimun kang agung. Oleh karena itu, akibat dampak dari ketidakimanannya orang-orang kafir yang dikepalai oleh Abu Jahal dan Abu Lahab ini kelak akan mendapatkan siksa yang pedih, siksa yang berat, siksa yang sangat besar, siksa yang sangat menyakitkan. Artinya siksa yang kuat rasa sakitnya, siksa yang langgeng, siksa yang tiada henti-hentinya, siksa yang tiada batasnya, siksa yang abadan abada, siksa untuk selama-lamanya. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman di masa Abu Jahal, di masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir sampai zaman kita sekarang ini, berarti mengikuti jejak Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak mau beriman kepada agama Allah, agama Islam, tidak mau mengimani kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siksaannya pun sama seperti yang dialami oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Mulai dulu orang-orang kafir sampai sekarang, maka mereka itu orang-orang kafir akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang besar, yang dahsyat, yang kuat rasa sakitnya, dan selama-lamanya, tidak ada batas, tidak ada waktu berhenti dari siksaan itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Inilah yang perlu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menambah keilmuan kita mengenai tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman pada Allah, istiqomah di dalam menjalankan keimanan kita, istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam, agama Islam kita. Mudah-mudahan kita, dan mohon kepada Allah, kita semua mohon kepada Allah, memohon hidayahnya, memohon pertolongan di dalam menjalankan segala aktivitas berupa ibadah-ibadah kita, memohon keselamatan dari siksaan Allah, mohon keselamatan dari kesalahan di dalam kita melewati jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari apa yang menjadi kekhawatiran kita, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu siksaan azabun azim, siksaan yang besar, siksaan yang dahsyat, siksaan yang maha dahsyat, siksaan yang kuat rasa sakitnya. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.